Nah, inilah teman-teman kondisi saat ini benteng pertahanan VOC ya. Ini sudah ratusan tahun teman-teman, tapi masih kokoh ya. Ini masih kokoh. Ini dibangun pada tahun 1785 teman-teman. Tapi masih kokoh ya, tidak ambruk. Ini batanya teman-teman. Ini pakai semen atau pakai apa teman-teman? Kayak tanah ya. Nggak tahu campurannya ini apa teman-teman, tapi sangat kuat ya. Kan sudah berapa tahun ini teman-teman. Teman-teman bisa hitung sendiri. Sekarang tahun 2023 teman-teman. Dan ini dibangun pada tahun 1785. Tapi bagian sisi timurnya ini sebagian sudah dibabat teman-teman. Dan ini teman-teman pintu masuk yang dari selatan teman-teman. Kenapa Kalianget itu disebut kota tua ya? Tentu saja kalau kita melihat dari banyaknya bangunan tua atau gedung-gedung tua peninggalan Belanda, sangat layak kita sebut Kalianget itu kota tua. Dan kalau kita berangkat dari sejarah, karena kita tidak lepas dari sejarah, kota tua Kalianget itu merupakan salah satu kota modern pertama di Pulau Madura. Kota ini dibangun pada masa VOC dan diteruskan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kalianget dikembangkan menjadi kota dikarenakan letaknya yang sangat strategis dan merupakan bandar pelabuhan tersibuk di Selat Madura. Sedangkan pelabuhan tertua yang ada di Sumeneb itu adalah pelabuhan Kertasada. Nah, letaknya sekitar 10 km dari kota Sumeneb atau dari pusat kota Sumeneb. Dan ketika Sumeneb jatuh ke tangan VOC, VOC mulai membangun sebuah benteng yang terletak di Kalianget Barat. Namun dikarenakan posisinya yang kurang strategis dan berbatasan langsung dengan Laut Selat Madura, maka benteng tersebut urung dibangun. Maka oleh masyarakat sekitar daerah tersebut dikenal dengan nama Loji Kanteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengeksplor kota tua yang ada di Sumeneb, tepatnya di Kecamatan Kalianget. Dan saya persisnya sekarang berada di depan bangunan tua atau kota tua yang ada di Kalianget. Dan gedung ini merupakan bangunan tua atau kota tua peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh meskipun sebagian dinding dan atapnya rusak. Dan untuk itu, biar teman-teman tidak penasaran, yuk ikuti videonya karena saya akan mengeksplor bangunan tua atau kota tua yang ada di Kalianget. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini rumah peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh ya. Dan ini masih bagus teman-teman, dan kelihatan sekali ciri khas bangunan Eropa teman-teman. Jadi di sepanjang jalan ini banyak sekali rumah berjajar ya, peninggalan Belanda. Dan informasinya rumah ini ditempati oleh direksi perusahaan PT Garam teman-teman. Perumahan yang ada di Kalianget ini, di kota tua Kalianget, merupakan perumahan peninggalan Belanda yang masih dihuni oleh sebagian orang. Dan yang menempati rumah yang ada di sini adalah kebanyakan karyawan perusahaan PT Garam. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, masih bagus ya bangunan dan asri teman-teman, karena di depan rumahnya atau halamannya banyak sekali tanaman yang menghiasi rumah ini, sehingga
semakin asri dan sejuk kelihatannya. Nah, ini lagi teman-teman bangunan yang masih ditempati ya. Nggak tahu ini bangunan apa ya. Soalnya kalau dilihat sepintas ini bukan rumah ya, kayak kantor. Oh, ini ada tulisan teman-teman. Saya lihat dulu ya. Persatuan Istri Karyawan PT Garam Persero. Oh, ternyata ini bukan rumah ya. Ini semacam bangunan yang dijadikan tempat untuk para karyawan PT Garam, istri karyawan PT Garam. Dan saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya. Ini ada hal yang menarik teman-teman. Nah, di sebelah selatan jalan ini teman-teman merupakan lokasi benteng pertahanan, namun gagal dibangun dikarenakan pihak VOC menganggap lokasi ini kurang strategis. Pada saat itu Sumeneb jatuh ke tangan VOC karena lokasi ini dianggap kurang strategis dan berbatasan langsung dengan Selat Madura, maka benteng tersebut urung dibangun teman-teman. Dan lokasi ini disebut oleh masyarakat atau dikenal dengan nama Loji Kantang. Namun pihak VOC pun tidak kekurangan akal teman-teman, dan VOC pun memutuskan untuk membangun benteng pertahanan di daerah Kalimo'o karena di sana lokasinya dianggap cenderung lebih tinggi dari lingkungan sekitar. Dan nanti saya akan tunjukkan lokasinya teman-teman. Nah, inilah teman-teman benteng pertahanan Belanda yang dibangun di desa Kalimo'o teman-teman. Jadi setelah gagal membangun benteng pertahanan yang ada di Loji Kantang, maka pihak Belanda memutuskan untuk membangun benteng pertahanan di sini karena dianggap di sini lebih strategis karena lebih tinggi dan juga jauh dari laut ya teman-teman. Kalau di Loji Kantang itu langsung berbatasan dengan laut, jadi dianggap oleh Belanda tidak strategis. Cuman ini tidak bisa masuk teman-teman. Ini selain petugas dilarang masuk. Jadi posisi benteng pertahanan ini dari jalan raya kurang lebih 100 meter teman-teman. Nah, inilah teman-teman kondisi saat ini benteng pertahanan VOC ya. Ini sudah ratusan tahun teman-teman, tapi masih kokoh ya. Ini masih kokoh. Ini dibangun pada tahun 1785 teman-teman. Tapi masih kokoh ya, tidak ambruk. Ini batanya teman-teman. Ini pakai semen atau pakai apa teman-teman? Kayak tanah ya. Nggak tahu campurannya ini apa teman-teman, tapi sangat kuat ya. Kan sudah berapa tahun ini teman-teman. Teman-teman bisa hitung sendiri. Sekarang tahun 2023 teman-teman, dan ini dibangun pada tahun 1785 teman-teman. Masih kokoh ya. Nah ini teman-teman, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur, Benteng Kalimo'o. Jadi benteng ini lokasinya ada di Desa Kalimo'o teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri ini. Oh, ternyata benteng ini memiliki dua pintu teman-teman. Jadi memiliki dua pintu masuk, yaitu dari sisi selatan dan sisi utara teman-teman. Nah, ini pintu masuknya dari selatan teman-teman. Jadi coba lihat ke dalam ya, pintu masuknya yang dari utara. Assalamualaikum. Sekalian kita lihat
kondisinya di dalam benteng pertahanan teman-teman. Oh, ada kambingnya. Wah, ini kan teman-teman tidak dirawat ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini sisi barat teman-teman, banyak ditumbuhi tanaman liar. Wah, emang ya. Dan ini, oh itu teman-teman pintu yang dari utara. Tapi bagian sisi timurnya ini sebagian sudah dibabat teman-teman. Dan ini teman-teman pintu masuk yang dari selatan teman-teman. Jadi benteng pertahanan ini teman-teman mempunyai dua pintu ya, mempunyai dua pintu masuk, maksudnya dari sisi utara dan juga dari selatan teman-teman. Dan bangunan di sebelah selatan jalan ini teman-teman merupakan bangunan sisa Belanda juga, dan bangunan ini adalah gedung bioskop yang dibangun oleh Belanda. Dan ini adalah loket ya, loket pembelian tiket untuk masuk ke gedung bioskop ini. Dan bangunan di sebelah utara ini teman-teman adalah bangunan sisa Belanda juga ya. Dan sekarang bangunan ini difungsikan atau dijadikan kantor oleh perusahaan PT Garam Kalianget. Bangunan ini sangat panjang teman-teman, ini dari timur terus sampai ke barat, sangat panjang sekali. Dan ini adalah kepala kereta api teman-teman. Jadi dulu di Sumeneb ada kereta api teman-teman, dan informasinya kereta ini difungsikan untuk mengangkut garam ya dari Kalianget Sumeneb menuju Kamal Bangkalan yang paling ujung barat ya. Cuman sekarang tinggal kepalanya teman-teman, nggak tahu ekornya kemana ini. Nah, itulah teman-teman eksplorasi saya di Kota Tua Kalianget pada saat ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukungannya dengan cara klik like, subscribe, komen, dan juga share ke media sosial lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.